Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang senantiasa menghampiri derap langkah kita di dunia yang fana ini, yang apabila kita hitung kita tidak bisa menghitungnya. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kalian nggak akan bisa menghitungnya. Maka marilah kita mensyukurinya dengan segala keterbatasan kita dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sehebat apapun kita berusaha bersyukur, kita tidak akan mampu bersyukur secara sempurna. Oleh karena itu, marilah kita memuja dan bersyukur kepada Allah. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, qadarallahu ma syafa'al. 5 menit tadi kita kembali mengalami kendala, sebagaimana kemarin pun juga di pertengahan kajian kita mengalami kendala koneksi. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa tidak ada yang kebetulan, semuanya muqaddar, semuanya telah Allah tetapkan dan takdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah catat hal tersebut. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu maksudnya. Dan yang menariknya hadirin sekalian, kendala kita kemarin itu pada saat kita membahas tentang tahmid dan tasbih, dan kendala kemarin dan hari ini itu pada saat pembahasan bab sabar. Fa'tabiru ya ulil albab, maka ambillah pelajaran bagi orang-orang yang berpikir sehat. 2 kendala berturut-turut dan terjadi di bab sabar. Lalu kemarin secara spesifik ketika kita sedang menyatakan bahwa tasbih merupakan zikir yang mengandung makna mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat buruk dan sifat ketidaksempurnaan. Artinya semua yang Allah berikan, tetapkan, takdirkan, gak mungkin buruk. Tidak mungkin buruk. Pasti baik, dan tidak mungkin baiknya cuman 70%, 60%, 51%. Baiknya sempurna. Itulah makna pada saat kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari semua sifat buruk jamaah dan ketidaksempurnaan. Maka karena ini kebaikan 100%, maka pasangan tasbih itu tahmid alhamdulillah. Karena ketika kita mendapatkan kebaikan yang sempurna, nggak ada kata yang lebih pantas kecuali kita ucapkan alhamdulillah. Pada saat ngebahas itu kita punya masalah koneksi kemarin. Menarik nggak sih jamaah sekalian? Jadi benar-benar kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sesuatu secara teori dan praktek gitu loh. Secara teori dan praktek.
Makanya kan lucu ya, setelah kita mengatakan tasbih itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan dan ketidaksempurnaan. Lalu pasangannya adalah tahmid. Lalu kita mengatakan kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan kita dan berat di mizan dan timbangan hari kiamat nanti, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lalu saat menjelaskan hadis tersebut, konsep tersebut, lalu ada kendala, lalu kita marah-marah, lalu kita ngamuk, kita kesel. Tunggu dulu. Bukannya berapa menit yang lalu kita baru membahas bahwa semua itu kebaikan, semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menetapkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita bertasbih kepadanya setiap hari. Lalu habis itu kita marah-marah di tempat. Hadirin yang Allah muliakan, rasanya kurang tepat. Oleh karena itu semoga kita bisa lulus ujian praktek kemarin, dan sekali lagi tetap sabar ketika ada kendala di awal pertemuan kita pagi hari ini, karena sekali lagi kendala pasti ada hikmah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada berbagai macam kebaikan dan kemudahan. Itu yang harus kita camkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Ya, jadi jamaah hadirin Allah muliakan, ini menarik, dan sekali lagi lihatlah kendala dari kacamata yang berbeda. Sebagaimana keterangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa ketepatan kita dalam melihat adalah keselamatan dari segala kesesatan dan kegelinciran. Makanya sebagian mengatakan bahwa hidup itu adalah seni melihat. Tentu saja melihat dengan dalil, melihat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan cahaya Allah Subhanahu, atau cahaya yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kendala bukan sebuah masalah yang harus disikapi dengan emosi negatif, tapi kendala adalah ibrah, sebagaimana dijelaskan para ulama. Tentu saja bukan berarti kita jago dalam menghadapi setiap kendala. Kita banyak sekali kekurangan, kita masih belum jago dalam mengontrol diri. Tapi semoga kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha jujur kepada Rabbul Alamin, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Itu kejadian kemarin, dan menit pertama, menit kedua, menit ketiga sampai 5 menit pertama pada pertemuan pagi hari ini. Jadi ada pelajaran teori, ada pelajaran praktek, dan ingat begitu ada kendala langsung amalkan ilmu sabar kita, lalu langsung cari opsi lain. Dalam arti, kalau yang belum baca zikir pagi, baca zikir pagi sambil nunggu gitu loh, sambil nunggu. Lalu yang belum baca Quran, baca Al-Quranul Karim. Kalau yang belum salat subuh, ya dari awal salat subuh dulu baru ikut kajian, begitu ya. Itu yang perlu kita renungkan dan hayati, hadirin sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama hadis pertama dalam bab sabar.
yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadits Abi Malik Al-Ash'ari, saat beliau menyampaikan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman, bersuci adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamlaul mizan, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, memenuhi timbangan. Dan kita kemarin jelaskan bahwa langit dan bumi saja ketika diletakkan di atas mizan pada hari kiamat, timbangan di hari kiamat, maka langit dan bumi nggak bisa memenuhi mizan. Mizan masih luas, masih banyak ruang. Tapi jika yang diletakkan adalah alhamdulillah, maka Nabi SAW mengatakan tamlaul mizan, maka akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Memenuhi timbangan. Saking istimewanya zikir ini, sangat berkelas. Bagaimana tidak berkelas kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena rasa cinta kepada Rabbul Alamin. Kita memuji seluruh apa yang Allah kerjakan dan apa yang Allah perbuat. Semua yang diperbuat Allah itu terpuji. Kita memuji Allah atas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sifat Allah terpuji. Tidak ada yang buruk dan tidak ada yang negatif. Tidak ada yang kurang. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas uluhiyah Allah. Ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah, Allah larang kita melakukan kesyirikan, maka seluruh perintah dan larangan Allah semuanya terpuji. Semua terpuji. Adapun kita ngerti nggak ngerti itu urusan kita. Tapi jangan pernah memberikan catatan negatif pada apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Adapun ada orang belum bisa terima, itu kendala di diri dia. Tapi perintah, ketentuan, dan larangan Allah gak mungkin buruk buat kita. Semua terpuji. Dan apabila kita bisa menghadirkan rasa itu ketika mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali pada saat kita selesai sholat subuh tadi, atau zuhur nanti, asar, maghrib, isya misalnya, maka itu yang akan membuat timbangan kita dipenuhi dan penuh. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma baina samawati wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi semua apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Dan itu nggak heran kata para ulama, wong alhamdulillah saja memenuhi mizan, apalagi langit dan bumi. Sedangkan langit dan bumi saja tidak bisa memenuhi mizan. Mizan adalah timbangan pada hari kiamat kelak. Ya, setelah kita menjelaskan hal tersebut, jamaah sekalian, dan latih diri kita, ini ilmu yang sangat mewah dan butuh waktu untuk menguasai dengan hati. Kalau diucapkan gampang, setiap kita jago mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Tapi apakah kita benar-benar bisa meyakinkan hati kita, lalu menancapkan konsep ini sedalam-dalamnya bahwa Allah Maha Suci atas semua atau dari semua hal buruk dan ketidaksempurnaan, maka yang ada hanyalah pujian, pujian, dan pujian. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan kenikmatan, apa doa dan zikir yang diajarkan Nabi kita SAW? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya, dengan kenikmatannya, seluruh kesolehan dan kebaikan menjadi sempurna. Dan ketika kita mendapatkan musibah, masalah, kendala, salah satu zikir yang diajarkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala kondisi dan keadaan. Atas segala kondisi dan keadaan. Hadirin Allah muliakan. Lalu mari kita lanjutkan hadis yang dibawakan Imam Nawawi ini. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Nabi SAW melanjutkan, wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru diya. Salat itu nur, kata Nabi SAW, dan sedekah itu burhan, dan kesabaran itu diya. Sekali lagi, wassalatu nur, salat itu nur, wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, wassabru diya, dan kesabaran adalah diya. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang dimaksud nur, burhan, diya? Nur, salat itu nur, dan burhan, sedekah itu burhan, wadhiya, dhiya itu kesabaran, kata Nabi SAW. Apa makna dari itu semua? Hadirin yang Allah muliakan, ketahuilah bahwa banyak para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Rajab, Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa tiga kata ini, apa tiga kata ini? Nur, burhan, dan dhiya, itu secara bahasa semuanya bermakna cahaya. Semuanya bermakna cahaya. Makanya tadi kita nggak artikan. Karena nur itu cahaya, burhan itu cahaya, dan dhiya itu pun cahaya. Sekali lagi, nur itu cahaya, burhan itu cahaya, dhiya cahaya, itu cahaya. Terus artinya apa? Jadi sholat itu cahaya, sedekah cahaya, lalu sabar cahaya. Ya udah, kenapa nggak satu kata aja, Ustaz? Itu pertanyaan menarik. Kenapa Nabi SAW mengatakan sholat itu cahaya, terus sholat itu nur, dan nur artinya cahaya, sedekah itu burhan, dan burhan cahaya, dan kesabaran itu dhiya, dan dhiya pun cahaya, dhiya pun cahaya. Karena walaupun ketiga kata ini bermakna cahaya, tapi ada perbedaan ketika tiga kata ini atau kata-kata itu disandingkan. Ada perbedaan antara cahaya yang satu dengan cahaya yang lain. Antara cahaya yang terkandung dalam nur dengan makna cahaya dalam burhan, dan makna cahaya di dalam dhiya. Kalau secara global atau secara sepintas, secara selewat, dhiya cahaya, oke, cahaya. Tapi begitu digabungkan nur, burhan, dhiya, ada perbedaan. Ada perbedaan. Apa perbedaannya, hadirin?
Nur, nur. Salat itu nur. Nur itu cahaya yang begitu nyaman, hadirin sekalian. Cahaya yang begitu nyaman. Yang tidak menyilaukan, tidak membuat terbakar, tidak membuat terik dan kepanasan. Simpelnya seperti cahaya bulan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cahaya bulan di dalam Al-Quran, Allah menggunakan nur. Coba kita buka surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Wal qamara nura. Dialah yang menjadikan bulan bercahaya, nur. 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 Jadi Allah lah yang menjadikan bulan wal qamara nura, dan bulan bercahaya. Dan yang kata yang Allah gunakan, yang kata yang Allah pilih adalah nur. Nur. Kenapa demikian? Karena gimana sih kita lihat cahaya bulan purnama kan enak ya. Nah itu kira-kira bercahaya. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu jamaah, ketika Allah mengatakan salat adalah nur, itu artinya salat merupakan cahaya bagi seorang mukmin yang memancarkan keindahan, ketenangan, suasana yang indah. Gimana sih kita duduk misalnya di Sahara atau di tepi pantai di malam hari pada bakar ikan bakar, atau misalnya di pegunungan lalu kita lihat ke atas dan kita melihat bulan purnama. Nah, itulah yang dirasakan seorang mukmin ketika sholat. Makanya Nabi kita SAW bersabda dalam hadis surat Imam Ahmad, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Penyejuk mataku, atau sholat dijadikan penyejuk mataku, kata Nabi SAW, atau penyejuk mataku itu ada pada saat aku sholat. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi ketika Nabi SAW mengerjakan sholat, itu belum merasakan kenyamanan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, keindahan, pemandangan hati yang begitu mempesona. Kenapa? Karena dia dapat cahaya dan gak panas, gak gerah, gak keringetan, tenang aja gitu jemaah, tenang aja, nyaman gitu loh. Kemarin aku tuh Pak Ustadz sholat zuhurnya keringetan, berarti aku nggak benar ya. Loh, belum tentu juga ya. Kalau sholat zuhur di outdoor, lalu di padang pasir, suhunya 51 derajat, ya bisa aja jamaah.
Tapi maksudnya ini adalah ketenangan hati. Ketenangan hati, kenyamanan. Hati itu nggak kepanasan. Hati itu nggak kepanasan. Hati itu nggak kepanasan. Hati itu nyaman aja, tenang aja gitu loh. Menikmati. Menikmati. Menikmati keindahan ketika ia sedang sholat. Dan itulah yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah sekalian yang Allah muliakan, apa sih salah satu tanda orang munafik? Tanda orang munafik itu kan Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 142, Innal munafiqin yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu suka banget berupaya mengecoh, melakukan trik dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah nggak bisa dikecoh. Justru Allah balikkan kondisinya. Terus apa kelanjutannya? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri bangkit untuk mengerjakan sholat, qamu kusala, mereka bangkit dan mengerjakan sholat dengan males-malesan, nggak semangat gitu loh, nggak semangat. Qamu kusala, males-malesan. Itu siapa? Orang munafik, jemaah. Orang munafik. Kalau diajak sholat males, entar akhirnya ketinggalan, akhirnya lewat, lalu main qadha suka-suka dia aja, nggak merasa bersalah, merasa ribet. Lagi meeting, kayaknya kita break dulu ya, kita sholat nanti. Ini kan belum selesai. Iya, tapi kita bisa lanjutkan, kita masih punya banyak waktu. Enggak. Pokoknya ada aja alasan. Begitu break nggak sholat juga dia. Nggak sholat. Tidak sholat. Padahal sholat itu nur untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Dia akan merasakan ketenangan sebagaimana mendapatkan cahaya rembulan. Dan bukan hanya ketika sholat. Di luar sholat itu cahaya sholat pun akan menyinari dia. Makanya ulama mengatakan seperti Al-Imam Muhammad Shalih Utsaimin, fayanurun lil insani fi jami'i ahwalihi. Sholat itu apabila dijaga oleh seorang manusia, seorang insan, maka akan menjadi cahaya di setiap kendak, di setiap kondisi dan keadaannya. Pokoknya ada cahaya aja tuh. Gimana sih kalau kita ada masalah, ada cahaya kan enak. Kita kehilangan sesuatu, itu nyari di saat ruangan gelap tuh susah aja, Mbak. Itu yang harusnya ketemu 5 menit, 1,5 jam gak ketemu-temu. Kenapa? Karena ruangannya gelap gulita, nggak ada cahaya. Begitu setelah 1,5 jam lampunya nyala, itu dia yang gue cari. Hanya dalam beberapa menit kelihatan, atau hanya dalam beberapa detik, itu yang Anda cari itu dari tadi. 1,5 jam ngubek-ngubek gak ketemu-ketemu. Kenapa? Nggak ada cahayanya. Nah ini, kita banyak masalah, nggak ketemu-temu jalan keluarnya. Ada banyak masalah. Coba ini mentok, coba ini mentok. Tanya, Mas udah nyoba sholat belum? Aku tuh sholat. Ya sholatnya khusyuk apa enggak? Sholatnya kayak pelari sprinter, ya gimana?
mainnya catatan waktu secepat-cepatnya untuk memecahkan rekor dunia. Ya gimana Allah mau kasih cahaya? Nggak ketemu-temu deh, mentok. Terus udah gitu stres sendiri, ngamuk sendiri, semua orang rumah diomelin. Padahal solusinya Anda wudhu, Anda sholat yang benar, minta sama Allah. Itu nanti Allah akan kasih cahaya di setiap kondisi kita, di setiap keadaan kita. As-salatu nur, dan nyaman. Jadi pada saat dalam sholat enak gitu loh, menikmati. Sebagaimana Nabi SAW, ju'ilat qurratu aini fis shalah, penyejuk mataku itu, penyejuk hatiku itu ada ketika aku sholat. Makanya kan ketika ada masalah, Nabi ngapain? Jamaah sholat. Ya Bilal arih Nabi sholat. Wahai Bilal, kita break dulu ya, kita sholat gitu. Kita ada masalah justru nunda sholat, kebalik gitu loh. Jadi antitesisnya Nabi SAW. Nabi ada masalah pelik, sholat. Kita sholat dulu ya. Kita ada masalah, gue mau sholat dulu, nanti belum selesai nih, belum selesai. Kita dudukin dulu nih. Sholat dulu, nanti Allah selesaikan. Nggak bisa. Loh, ini jadi masalah. Makanya masalah rumah tangga kita berantakan, nggak selesai-selesai. Masalah kerjaan kita buat kita stres, Hadirin yang Allah muliakan, memangnya para sahabat Rasul SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu bisnisnya nggak berantakan? Abu Bakar Siddiq bisnis di Mekahnya gimana? Abdurrahman bin Auf bisnis di Mekahnya gimana? Wong belum sampai di Madinah nggak punya uang, Abdurrahman bin Auf. Tapi kenapa bisa bangkit lagi dan naik? Karena tahu bagaimana melangkah dengan tenang. Dan kita untuk melangkah dengan tenang, nyaman, butuh cahaya. Karena melangkah di ruangan dan di tempat yang gelap gulita itu nggak menyenangkan, nggak membuat kita tenang, nggak membuat kita tampil lepas. Kenapa gelap gulita? Kita nggak tahu depan kita jurang kah, atau mungkin ada ular kah. Cahaya, jamaah, cahaya itu penting, dan itulah fungsi dari sholat. Makanya banyak orang yang nggak sholat itu karena nggak ngerti apa yang akan dia dapatkan. Padahal ini luar biasa, ini sangat luar biasa. Ada orang sholat itu selalu di last minute. Padahal Allah mengatakan fawailul lil musallin. Kita tahulah surat Al-Ma'un, celaka orang yang sholat, lembah di api neraka buat orang yang sholat. Siapa mereka? Jangan berhentiin sampai di sini, jamaah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Di antara maknanya suka nunda-nunda. Dan orang-orang yang riya ketika sholat. Karena ada orang baru dia sholat, semangat. Nggak ada orang malas dia sholat. Ada orang doang semangatnya. Jadi jamaah yang Allah muliakan, sholat itu kebutuhan, karena cahaya itu kebutuhan. Cahaya itu kebutuhan, jamaah. Cahaya itu kebutuhan. Kita tuh setengah mati kalau nggak punya cahaya. Makanya kan kalau mati lampu, orang yang punya kelebihan harta di rumahnya pakai genset dan seterusnya, itu fungsinya apa? Cahaya itu penting. Cahaya itu penting. Maka hadirin yang Allah muliakan, ini adalah cahaya. Dan ulama kita mengatakan
bahwa bukan hanya di dunia, salat akan menjadi cahaya kita di dalam kubur. Khususnya kalau kita jaga salat malam. Abu Darda pernah menyatakan, "Shallu rak'ataini fi dhulamil lail li dhulamatil kubur." Abu Darda radhiyallahu taala an, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sebuah riwayat dalam Akhbaru Makkah, salatlah 2 rakaat di kegelapan malam untuk kegelapan di dalam kubur. Masya Allah. Salatlah 2 rakaat, 2 rakaat aja deh. Kalau nggak bisa 11 rakaat atau nggak bisa banyak gitu loh, 2 rakaat di kegelapan malam. 2 rakaat itu untuk kegelapan di dalam kubur. Coba deh kalau kita nganterin jenazah, kita lihat tuh gimana lahat, gimana lubang kubur, nggak ada lampu, nggak ada lilin, nggak ada apapun. Lalu kita akan tinggal di sana tahunan jamaah secara umum. Illa ayyasha Allah, illa ayyasha Allah, sampai waktu yang Allah kehendaki. Kita mau pindah rumah nih, kita mau pindah kantor, salah satu yang kita fokuskan apa? Pencahayaannya gimana? Lampunya ada nggak? Kita mau pindah kantor, mau pindah rumah, mau pindah tempat, ternyata listriknya belum ada, belum masuk listrik, nggak ada lilin, senter juga nggak ada. Kira-kira kita jadi pindah nggak ke rumah tersebut? Nggak jadi. Padahal rumahnya mewah, komplit fasilitas, tapi nggak ada cahaya. Mau pindah ke sana? Nah, kalau rumah di dunia ya cuma beberapa tahun, lalu bagaimana dengan alam kubur? Bagaimana dengan alam kubur? Maka ikutilah nasihat dalam riwayat Abu Darda di atas, salatlah 2 rakaat, 2 rakaat di tengah kegelapan malam untuk kegelapan di dalam kubur. Hadirin Allah muliakan, dan ulama kita juga mengatakan cahaya pada hari kiamat, di kegelapan hari kiamat, ketika di atas sirat pada hari kiamat. Ini yang perlu kita camkan, hadirin yang Allah muliakan. Salat adalah cahaya untuk itu. Salat adalah cahaya untuk itu. Dalam Musnad dan Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW mengatakan tentang salat, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, ya cahaya, dan keselamatan pada hari kiamat. Keselamatannya pada hari kiamat. Maka jagalah salat. Dan ini untuk diri saya dan kita semua. Yang berikutnya jemaah sekalian, sedekah. Sedekah itu burhan, dan burhan juga cahaya. Bedanya apa? Cahaya di burhan itu lebih terasa. Lebih terasa. Lebih terasa. Kalau nur kan seperti cahaya rembulan, wal qamara nura dalam surat Yunus. Kalau burhan itu seperti apa ya? Seperti cahaya matahari pagi lah, seperti sunrise lah gitu loh. Jadi udah terasa, sudah terasa. Nah, kenapa sedekah itu dinamakan burhan? Jawabannya adalah karena sedekah itu berkaitan dengan harta. Sedekah berkaitan dengan harta, dan manusia suka banget sama harta.
suka banget sama harta, maka akan menciptakan sedikit rasa berat. Karena kita suka duit gitu loh. Siapa yang gak suka duit ya mas kalian? Kita semua suka uang. Dan itu kan firman Allah, aku emang gak suka Pak Ustadz semenjak ngaji mah aku gak tertarik. Sabar dulu. Jangan gampang bilang demikian. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 20? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Hubban jamma. Allah yang mengatakan, yang menciptakan kita, yang bilang kalian itu suka duit, kalian itu suka harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu suka harta dengan bukan hanya cinta biasa, bukan hanya tertarik dari kejauhan. Oh ini boleh juga, enggak. Hubban jamma. Hubban jamma. Hubban jamma, suka dengan kesukaan yang luar biasa. Nah hadirin yang Allah muliakan, ketika seorang muslim, seorang mukmin itu berani mengeluarkan hartanya untuk berinfak, untuk bersedekah, maka itu membuktikan keimanan dia. Itu memperlihatkan keimanan seseorang, keyakinan seseorang kepada Allah. Allah lebih ia cintai daripada hartanya. Investasi akhirat lebih menarik bagi dia daripada investasi dunia. Terlihat dari situ. Nah, bicara terlihat, saat kita melihat, itu kita butuh apa hadirin? Butuh cahaya, burhan. Cahaya. Dengan cahaya kita baru bisa melihat. Oh benar. Oh bangkunya ada di situ. Oh itu buku aku tuh ada di pojok sana. Setelah lampunya atau cahayanya dinyalakan, baru kita bisa lihat. Oh iya benar tuh. Meja ada di situ, meja. Jadi sekali lagi karena manusia tuh punya kecintaan terhadap harta, maka saat ia berani mengeluarkan di jalan Allah tanpa imbalan dunia, dia nggak cari cashback, nggak cari segala macam, pokoknya dia ikhlas karena Allah, dia sumbang, dia infak, dia sedekah, maka itu memperlihatkan dia beriman kepada Allah. Dan bicara memperlihatkan, kata kerjanya melihat itu butuh cahaya. Itu jemaah, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya jangan pernah jadi orang pelit. Ma sadaqatun min mal, dalam hadis Muslim Nabi SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jadi sekali lagi, itu yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW dalam hadis Muslim, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Ya, itu burhan. Kita lanjutkan. Wassabru diya, dan kesabaran adalah diya. Apa diya? Diya adalah, kata para ulama, an-nurul ladzi yahsulu fihi an-naw'ul hararah wa ihraq. Diya itu adalah cahaya yang memiliki unsur panas dan ada unsur membakar. Jadi udah merasakan panas dan bisa membakar. Jadi hadirin yang Allah muliakan,
Dan itulah sebagai contoh, itulah panasnya matahari. Makanya kita kembali lagi surat Yunus ayat 5. Buka lagi Yunus ayat 5, apa kata Allah? Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari diya'an, diya'a, dan bulan nur. Lihat, ketika Allah berbicara tentang matahari diya, dan ketika Allah berbicara tentang bulan nur. Udah ketemu surat Yunus ayat 5? Tolong dicek dalam mushaf kita. Jadi bulan cahayanya nur, matahari diya. Alhamdulillah. Yasdiqallah wa nasibarak. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi ini menarik. Kata para ulama, kata Syekh Saleh dan lain-lain, lihat tartibnya, urutannya. Salat, sedekah, sabar. Nur, lalu burhan, lalu yang paling ini diya. Kenapa kesabaran diungkapkan dengan diya oleh Nabi SAW? Karena untuk jadi orang yang sabar, jamaah, gak mudah. Kita harus merasakan kepanasan. Untuk jadi orang yang sabar, banyak orang harus merasa fase di mana dia kayak terbakar. Dan dia harus bertahan. Padahal dia udah terbakar nih. Dia udah kepanasan, udah terbakar. Tapi dia tetap nahan dirinya. Nahan emosinya. Nahan api amarahnya. Padahal api amarahnya udah berkobar. Dia udah kepanasan. Udah kayak kebakar. Tapi dia ngebatu. Nah itu kan ngebatu. Sabar. Udah ngebatu aja. Mau diomelin, mau diapain. Tahan. Dia sabar. Jobless, gak ada duit, dipecat. Bisnis belum bisa bangkit. Sedangkan harus bayaran uang sekolah anak jalan terus. Lalu bulanan mahal. Dia kayak kebakar dengan kondisi seperti ini. Tapi dia tetap tahan dirinya, dia ngebatu. Karena makna sabar secara bahasa diantaranya adalah jenis batu. Tetap aja. Itu susah jamaah. Itulah kenapa dinamakan dia. Karena menahan diri itu susahnya minta ampun. Menahan diri susah. Apapun badainya, kita harus tetap berada di atas ketaatan. Susah. Berada di atas jalan yang benar sehingga tidak terlempar ke kemaksiatan. Sebagaimana kita harus sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, tahan diri. Musibah apapun kita bertahan. Susah. Dan berada di atas ketaatan itu susah. Bahkan sebagian ulama jamaah yang Allah muliakan itu mengatakan menahan diri agar di atas ketaatan dan tidak melakukan kemaksiatan itu jauh lebih sulit daripada menahan diri ketika menghadapi musibah. Walaupun dua-duanya sangat susah, tapi sebagian ulama mengatakan sekali lagi menahan diri, sabar di atas ketaatan dan sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lebih sulit dibanding sabar menghadapi musibah. Itu dijelaskan oleh sebagian para ulama klasik seperti Sa'id bin Jubair dan Maimun bin Mihran. Sa'id bin Jubair salah satu murid terbaik Abdullah bin Abbas. Itu mengatakan demikian. Gak mudah. Maka kita seperti
jemur di atas sinar matahari yang sangat terik misalnya. Lo kok agak gelapan, kulit lo kebakar. Iya nih, gue 2 minggu ini outdoor, mataharinya panas banget. Gak mudah. Itu kesabaran. Nahan tuh berat. Makanya kata yang digunakan adalah dia. Lihat aja, karakter katanya aja udah memperlihatkan cahaya yang nyaman, sejuk, tenang, kenikmatan. Pemilihan hurufnya apa? Nur. Enak kan? Nun, waw, ra. Nur. Nur enak dengarnya. Ringan huruf-hurufnya. Karena nyaman, nur. Begitu ada apa kadar panasnya ini burhan. Ada ha di sana. Burhan. Dia dot. Dan tapi sekali lagi itu hanya seringan. Intinya memang sabar itu nggak mudah. Sabar itu nggak mudah. Sabar itu sulit. Sulitnya setengah mati. Jadi ketika kita katakan, tapi nggak mudah Ustadz, sepakat udah. Itu nggak usah kita perdebatkan lagi. Sabar itu nggak mudah, sepakat. Nabi SAW yang mengatakan itu nggak mudah. Tapi dengan bahasa yang sangat elegan. Nabi mengatakan sabar itu nggak mudah dengan bahasa yang sangat elegan. Nabi mengatakan salat nur, lalu sedekah itu burhan, dan sabar itu dia. Tapi kalau kita bisa, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita berhasil dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, innan nasra ma'as sabri, sesungguhnya kemenangan bersama dengan kesabaran. Dan kalau kita bisa dengan taufik dari Allah, maka kita akan menjadi orang yang berkelas di dunia dan di akhirat. Kita akan sukses besar di dunia dan di akhirat. Kita akan menjadi imam, pemimpin, teladan bagi banyak hamba-hamba Allah yang lain. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dalam surat As-Sajdah ayat 24. Dan kami telah menjadikan di antara mereka imam-imam yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan ketentuan dan ketetapan kami. Kapan mereka menjadi imam-imam? Kapan mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar? Lamma sabaru, saat mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sabar bukan hanya menjanjikan kita bisa melewati sebuah ujian, tapi sabar menjanjikan sukses besar. Sabar bukan hanya sekedar bertahan hidup, tapi sabar menjanjikan menjadi imam. Menjadi imam. Menjadi pemimpin. Menjadi orang-orang yang berada di puncak di setiap bidang kehidupan. Di setiap bidang kehidupan. Khususnya dalam agama. Semua orang-orang sukses dalam bidang, semua bidang dalam kehidupan dunia, semua punya satu sifat yang sama, sabar, ulet, konsisten, dan terus nggak menyerah berada di pola tersebut. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, dan mereka nggak keluar track, mereka terus on track. Lalu bagaimana dengan agama? Ingat, sabar bukan hanya menawarkan bisa bertahan
Tapi inna nasra ma'as sabar. Pertolongan itu bersama kesabaran, kemenangan itu bersama kesabaran. Dan berada di level tinggi itu kalau kita berhasil sabar. Gak mudah nyerah, gak baperan, gak down, gak mundur. Kalau khilaf bangkit lagi, khilaf bangkit lagi, khilaf bangkit lagi, ngebatu dengan makna dan konotasi yang positif. Ini yang bisa disampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kekurangan yang berbicara, dan kita sudah menjelaskan 3 cahaya di dalam hadis ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, jaga sholat kita, karena sholat akan memberikan cahaya di dalam setiap keadaan dalam kehidupan. Dan ada kendala sholat jamaah, ada kendala sholat. Dan kalau kita ingin tahu sejauh mana iman kita, pertanyaan seberapa dalam kita menikmati sholat kita, seberapa dalam kita menikmati sholat kita. Karena sholat seperti cahaya rembulan dalam hati seorang muslim. Lalu buktikan keimanan kita dengan bersedekah, berinfak, apalagi dalam kondisi sulit seperti ini. Ini kondisi susah hadirin, susah. Semakin hari semakin banyak yang bertumbangan. Tapi bukankah Allah, orang-orang yang beriman menjadikan ini sebagai momentum untuk membuktikan keimanan mereka dengan bersedekah, berinfak, berbagi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak ketika lapang dan ketika susah. Adapun nominal nggak harus besar, tapi istiqomah infak dan sedekah itu sebuah pembuktian keimanan. Dan Allah katakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sebelumnya Allah mengatakan, u'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang berinfak ketika lapang dan ketika sulit. Ketika sulit, hari-hari ini banyak yang kesulitan. Jangan berpikir menerima, tapi bagaimana berpikir memberi. Dan Allah akan kasih keberkahan buat kita. Gak akan berkurang harta yang diinfakkan. Lalu yang ketiga, lakukan hal itu semua dengan kesabaran, dan sabarlah menghadapi kendala, karena memang sabar itu susah. Tapi jika Allah mudahkan, jika Allah lihat kejujuran kita, maka insya Allah Allah akan kasih taufik. Ini yang bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan pembahasan pemungkas dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari ini insya Allah ta'ala di pertemuan yang berikutnya. Dan sekali lagi, kendala yang ada di kajian ini adalah sebuah pelajaran praktek dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sabar, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahannya. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.